Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya cintai, dimanapun Anda berada, kembali hari ini dengan saya, yaitu channel YouTube Herian, di mana kita akan membahas tentang dokumen-dokumen apa saja yang harus dimiliki oleh desa itu. Tapi rekan-rekan sekalian, sebelum kita membahas tentang dokumen-dokumen apa saja yang harus dimiliki oleh desa, jangan lupa likes, kemudian komen dan subscribe, serta share ke kawan-kawan sekalian. Oke, kawan-kawan sekalian, desa itu harus mempunyai dokumen-dokumen, karena dokumen ini akan menentukan jalannya pemerintahan desa. Apabila desa tidak mempunyai dokumen ini, maka sudah kita pastikan bahwa desa itu tidak akan berjalan dengan baik tentang pemerintahannya. Oke, yang pertama rekan-rekan, desa itu harus mempunyai dokumen yang namanya kewenangan desa. Desa harus mempunyai dokumen kewenangan desa. Dokumen kewenangan desa ini suatu kewenangan di mana yang pertama, desa mempunyai kewenangan, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul. Kewenangan hak asal usul ini merupakan kewenangan yang merupakan warisan yang masih hidup atau masih berjalan hingga saat ini, ataupun ada prakarsa-prakarsa dari masyarakat itu sendiri. Terus ada yang namanya kewenangan berdasarkan lokal berskala desa. Lokal berskala desa artinya suatu kewenangan untuk mengatur ataupun mengurus desa itu demi kepentingan masyarakat desa. Kewenangan ini bisa dikelompokkan beberapa kelompok. Yang pertama, ada kewenangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, kewenangan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Yang selanjutnya, kewenangan dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa. Jadi rekan-rekan sekalian, yang pertama, desa itu harus mempunyai kewenangan desa. Kewenangan desa ini harus berdasarkan dasar hukum, yaitu peraturan desa, kewenangan desa. Itu yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, bahwa desa itu harus mempunyai dokumen RPJMdes. Jadi desa itu harus mempunyai dokumen RPJMdes. Apa itu RPJMdes? RPJMdes ini rencana pemerintah jangka menengah desa. Artinya desa harus mempunyai program, mempunyai rencana kegiatan selama 6 tahun. Jadi RPJMdes ini program atau rencana kegiatan selama 6 tahun. Kenapa 6 tahun? Karena jabatan kepala desa itu 6 tahun. Nah, oleh karena itu kepala desa, karena begitu dia menjadi kepala desa, begitu dia dilantik sebagai kepala desa, dia harus mempunyai visi dan misi. Nah, visi dan misi itulah dituangkan di RPJMdes. Sehingga visi misi kepala desa, ada rencana, program dan sebagainya, itulah dituangkan, dirangkum dalam namanya dokumen RPJMdes. RPJMdes ini berlaku selama 6 tahun. Nah, apabila ada hal-hal yang perubahan atau penambahan, maka ada yang namanya review RPJMdes. Nah, RPJMdes ini misalnya kegiatan atau program atau rencana-rencana yang lain, katakanlah kegiatannya kita simpulkan selama 6 tahun itu, katakanlah 600 kegiatan. 600 kegiatan ini selama 6 tahun, artinya setiap tahun jabatan kepala desa tahun pertama itu harus diselesaikan misalnya 100 kegiatan, tahun kedua 100 kegiatan, tahun ketiga 100 kegiatan, sampai tahun ke-6 100 kegiatan, sehingga totalnya 600. Berakhirnya kepala desa selama 6 tahun itu, maka
selesailah program juga kepala desa yang sudah direncanakan di RPJMDes. Itu arti RPJMDes. Kemudian desa harus mempunyai dokumen RKPDes. Jadi desa itu harus mempunyai dokumen RKPDes. Apa itu RKPDes? RKPDes itu rencana kerja pemerintah desa. Nah, RKPDes ini berlakunya itu 1 tahun anggaran. Artinya kalau RPJMDes tadi berlakunya selama 6 tahun dan RKPDes itu berlaku 1 tahun. Nah, artinya RKPDes ini adalah untuk menjalankan RPJMDes, di mana RPJMDes sudah mempunyai kegiatan, sudah mempunyai program selama 6 tahun, itu 600 kegiatan. Nah, sehingga RKPDes itu diangsuri 600 tadi diambil tahun pertama itu katakanlah 100 kegiatan. Nah, jadi 100 kegiatan. Dari 600 itu kita ambil dulu tahun pertama 100 kegiatan. RKPDes ini apa isinya? Ya seperti saya sampaikan tadi. Suatu kegiatan, suatu rencana pemerintah desa, apa-apa yang akan dilaksanakan yang sudah tertuang di RPJMDes selama 1 tahun. RKPDes ini rencana kegiatan itu harus muncul dari musyawarah desa. Jadi sebelum adanya RKPDes, munculnya RKPDes ini dari musyawarah desa. Musyawarah desa yang dilaksanakan oleh BPD bersama kepala desa, perangkat desa, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya merencanakan kegiatan selama 1 tahun. Setelah itu terbitlah atau keluarlah RKPDes. Itu rekan-rekan sekalian. Kemudian yang keempat, desa itu harus mempunyai APBDes. Desa itu harus mempunyai APBDes. Apa itu APBDes? APBDes itu singkatan dari anggaran pendapatan belanja desa. Kalau di pusat itu APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Kalau provinsi, kabupaten atau kota media, anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, sekarang desa ada juga itu namanya APBDes, anggaran pendapatan belanja desa. Apa nih isinya apa? APBDes itu isinya yaitu dari mana kita mendapatkan uang, artinya pendapatan. Kemudian belanja, belanja itu dibelanjakan kemana? Jadi uang itu dapat dari mana, kemudian kita belanjakan kemana. Nah, inilah isi APBDes. Misalnya anggaran pendapatan dari mana saja. Desa itu mendapatkan dana, itu ada dana dari pusat, dari APBN, itu namanya dana desa. Terus ada lagi yang namanya ADD, alokasi dana desa, itu dari kabupaten. Ada lagi yang namanya PAD, itu pendapatan asli desa. Mungkin juga ada di daerah lain, mungkin ada dari pendapatan, mungkin bantuan dari provinsi atau gubernur, ataupun ada bantuan-bantuan yang lainnya. Sehingga di situ dirangkum pendapatan, dimasukkan di APBDes, misalnya berapa jumlahnya secara global. Kemudian setelah mendapatkan uang itu, mungkin ada satu lagi PADes. PADes itu ada pendapatan asli desa. Mungkin desa itu ada semacam dana wisata, tapi dana wisata yang punya desa. Kemudian sewa, kemudian kontribusi terhadap desa masuklah ke kas desa. Ataupun desa itu mempunyai tanah bengkok. Tanah bengkok itu istilahnya tanah desa, sehingga disewa, kemudian sewanya dimasuk ke kas desa, masuklah APBDes desa. Setelah dana itu terkumpul, misalnya 1 miliar, 800 juta, atau 3 miliar, atau sebagainya, sehingga dana itu kemudian dibelanjakan. Dibelanjakan untuk apa? Sebenarnya perencanaannya sudah ada, perencanaannya di RKPDes. Jadi kita tidak membingung, bukan berarti kita APBDes ini mau merencanakan lagi, tidak. Kita hanya mengeksekusi. Artinya APBDes ini bukan program muncul tiba-tiba muncul program baru, tidak, tapi kita hanya menjalankan RKPDes. Artinya APBDes dengan RKPDes dengan RPJMDes itu wajib sinkron. Karena apabila kegiatan yang APBDes tidak tercantum di RKPDes, itu sudah barang tentu tidak sinkron, artinya salah dokumen itu. Kemudian rekan-rekan sekalian,
yang kelima, bahwa desa itu harus mempunyai SPJ. SPJ ini artinya setelah dari rencana, kegiatan, pelaksanaan, maka harus dipertanggungjawabkan. Dana itu dapat dari mana, terus belanjakan kemana, kegiatannya bagaimana, ini harus kita pertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban bagaimana? Nah, inilah namanya SPJ. Nah, SPJ ini adalah salah satu dokumen pertanggungjawaban segala kegiatan selama 1 tahun. Nah, oleh karena itu dalam SPJ ini tentang pelaksanaan kegiatan sesuai apa tidak dengan RKPDes dan APBDes tersebut. Nah, oleh karena itu pelaksanaan atau pelaporan pertanggungjawaban ini, dana keuangan desa itu sudah memakai aplikasi yang namanya Siskudes. Nah, Siskudes ini sudah berlaku nasional se-Indonesia, ini sudah memakai aplikasi Siskudes. Nah, oleh karena itu Siskudes ini rekan-rekan sekalian, wah ini lengkap sekali, tinggal kita mengisi kegiatan saja, judulnya, kemudian jumlah dana. Itulah aplikasi Siskudes. Nah, aplikasi Siskudes ini kalau misalnya kegiatan banyak, itemnya banyak, per item ini tebalnya bisa 15 cm. Nah, oleh karena itu 15 cm itu 1 tahap. Artinya kalau desa itu 1 tahun, pencariannya 3 tahap, artinya 3 kali 15 cm. Nah, mungkin segini ya, mungkin 3 kali 15 cm. Ini satu dokumen ini satu rangkap. Karena di desa itu biasanya tidak 1 rangkap, bisa dikopi 4 rangkap untuk kecamatan, kabupaten dan sebagainya untuk desa itu sendiri. Sehingga bayangkan berapa banyak itu hanya 1 tahun. Nah, bagaimana kalau 2 tahun? Bagaimana kalau 3 tahun? Lemari itu penuh dari dokumen-dokumen. Nah, jadi rekan-rekan seperti itu dokumen yang ada desa, apalagi ditambah lagi dokumen RPJMDes, RKPDes, dan dokumen-dokumen surat-suratnya dokumen-dokumen yang lain yang ada desa. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah dokumen-dokumen yang wajib ada di desa. Jika desa tidak mempunyai dokumen ini, saya pertanyakan, mungkin tidak bisa berjalan dengan sebagai mestinya pemerintahan desa. Rekan-rekan sekalian, ini saja dari saya. Semoga apa yang saya sajikan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, dan nantikan di kegiatan-kegiatan saya selanjutnya. Motivasi terakhir kepada rekan-rekan sekalian, jika mengagumi, melihat seorang pemimpin atau seorang tokoh, jangan dilihat dari pembicaraannya, tapi lihatlah apa yang telah dia laksanakan. Demikian dari saya, channel YouTube Herian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.